Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Pelajaran hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 3. Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran kali ini, kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa terampil membuat rancangan pidato. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau hadir di Labua, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke Tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, murid-muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengarahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6 bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota.
Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman di sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Baik, jika sudah, silahkan kalian cocokkan dengan alternatif jawaban berikut ini. Untuk pertanyaan pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Jawabannya, karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Pertanyaan yang kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jawabannya, sudah mengamalkan nilai persatuan. Ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Pertanyaan yang ketiga, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Jawabannya, sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Ini dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa. Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Selain itu, mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. Selanjutnya yang keempat, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Jawabannya, karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri. Yang keenam, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Jawabannya, Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang sekolah, dan pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Pertanyaan ketujuh, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Jawabannya, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tuliskan perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Ya, tentu saja. Ya, boleh. Akur dengan kakak dan adik, bermusyawarah dengan ayah, ibu, atau saudara, saling membantu atau menolong dengan saudara dan teman, juga tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikanlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ini. Yang pertama,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Empat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Baik, jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah. 3. Ketika bermusyawarah dengan teman, selalu diliputi semangat kekeluargaan. Dan yang keempat, melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Selanjutnya, adalah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. Yang pertama, pendidikan. Kedua, pangan. Ketiga, sosial. 4, kesehatan. Dan kelima, pariwisata. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Contoh hasil laporannya adalah sebagai berikut. Peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, bidang pangan. Yang ketiga, peran Indonesia di ASEAN di bidang sosial. Peran Indonesia di ASEAN di bidang kesehatan. Dan peran kelima, Indonesia di ASEAN dalam bidang pariwisata. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut, yaitu salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, selanjutnya, perhatikan contoh pidato berikut ini agar nanti kalian bisa membuat pidato sendiri. Yang pertama, salam pembuka. Kalimat sapaan yang berisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, dan lain sebagainya kepada kepala sekolah, dewan guru, dan rekan siswa. Kedua, pendahuluan. Menjelaskan topik yang akan dibahas. Contoh, memaparkan data tentang tingkat gemar membaca di Indonesia dibandingkan negara lain. Yang ketiga, inti. Berisi bahasan topik secara lengkap, yaitu tentang manfaat membaca, himbauan dan ajakan membaca. Yang keempat, penutup. Berisi ringkasan dari pembahasan topik, berupa rangkuman atau ringkasan dari pidato gemar membaca. Dan yang kelima, salam penutup. Berisi ucapan terima kasih dan salam. Sampai di sini dulu video pembelajaran Bapak kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.